Cross dressing out atau outing atau bahasa gampangnya jalan-jalan dengan dandanan cewek gitulah ya, atau jalan-jalan dengan penampilan cewek. Sepertinya menjadi primadona bagi para crossdresser karena lebih menyenangkan dan lebih memuaskan dibandingkan kalau crossdressing di kamar. Atau bahasa gampangnya, tampil seperti perempuan di tempat umum itu lebih menyenangkan dan lebih memuaskan dibandingkan tampil seperti perempuan tetapi hanya di kamar atau di rumah. Kenapa lebih menyenangkan dan lebih memuaskan? Ini pengalaman saya sendiri. Yang pertama, bisa berinteraksi dengan orang. Dan salah satu tujuan saya untuk outing adalah mengekspresikan hobi makeup untuk jalan-jalan. Tetapi berinteraksi dengan orang itu mungkin hanya beberapa crossdresser yang melakukannya, dan hanya beberapa crossdresser yang bisa dibilang berani berinteraksi dengan orang. Sebagian besar mungkin loh ya, terkesan malu-malu. Selain berinteraksi dengan orang, alasan lainnya kita bisa beraktivitas dengan penampilan seperti perempuan, meskipun aktivitas itu hanyalah sekedar berwisata atau jalan-jalan. Alasan lain selain itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengekspresikan hobi berpenampilan seperti wanita dan menghibur diri. Ini sebenarnya alasan utama para crossdresser tampil seperti wanita di tempat publik, atau dalam bahasa crossdresser namanya crossdressing out atau chading out gitulah ya. Tetapi biar bisa dimengerti oleh semua orang, maka bahasa gampangnya tampil seperti perempuan di tempat publik itu salah satu perbedaan antara waria dan crossdresser, di mana kita para crossdresser tampil seperti perempuan di tempat umum untuk mengekspresikan hobi berpenampilan seperti wanita yang kita miliki. Selain itu juga untuk sekedar menghibur diri kita sendiri. Kalau untuk waria, dari yang saya temui, mereka tampil seperti perempuan di tempat umum ada dua hal. Yang pertama, ngamen di lampu merah di pinggir jalan, atau kalau di Jogja di tempat-tempat wisata di Malioboro dulu pernah ada, sekarang nggak kelihatan. Atau mungkin juga sebagai PSK, yang juga kebetulan pernah saya temui. Jadi crossdresser tampil seperti perempuan di tempat umum itu untuk mengekspresikan hobi berpenampilan seperti wanita dan juga untuk menghibur diri. Sedangkan waria tampil seperti perempuan di tempat umum untuk bekerja. Itu perbedaan waria dan crossdresser dari alasan tampil di tempat umum. Kalau secara penampilan sama sekali tidak ada yang berbeda. Waria pakai baju perempuan, crossdresser pun begitu, sama-sama pakai makeup. Kalau crossdresser dibilang banci atau waria, meskipun tidak tepat tetapi itu tidak salah. Mengapa begitu? Karena pada kenyataannya kita memakai barang yang sebenarnya bukan diperuntukkan bagi laki-laki tetapi bagi perempuan, yaitu baju perempuan, rok, dan makeup. Kalau untuk makeup, cowok zaman sekarang pun beberapa sudah pakai makeup, entah itu untuk tampil di panggung atau syuting film atau supaya terlihat ganteng. Tetapi ya masa cowok pakai lipstick, itu kurang tepat. Makanya wajar jika crossdresser dibilang waria. Lalu apa sih manfaatnya jalan-jalan dengan penampilan seperti perempuan atau tampil seperti perempuan di tempat umum? Manfaatnya yaitu kita dapat kepuasan yang lebih. Ketika kita berpenampilan seperti wanita di dalam kamar atau di rumah lah, kita mendapatkan suatu kepuasan dari situ. Apalagi kalau kita bisa tampil di tempat umum, bisa jalan-jalan, maka dengan begitu kita mendapatkan kepuasan yang lebih. Itu manfaat yang kita rasakan ketika kita tampil seperti perempuan di tempat umum.
Tetapi yang menjadi problem dan mungkin masih menjadi polemik bagi beberapa crossdresser termasuk saya, yaitu masalah toilet. Jika ada yang bertanya kalau pas outing masuknya ke toilet cowok atau toilet cewek, itu pertanyaan yang membingungkan buat saya, karena saya sendiri juga bingung mau masuk ke toilet cowok atau cewek. Sedikit saya ceritakan pengalaman saya soal toilet. Beberapa kali saya sempat masuk ke toilet cowok, tapi kadang-kadang saya juga masuk ke toilet cewek. Nah, kalau urusan toilet ini biasanya saya mencari toilet yang sepi, tidak ada orang, jadi lebih leluasa. Salah satu ketakutan saya ketika masuk ke toilet cewek, apalagi saya berhijab kadang-kadang, yaitu ketika masuk ke toilet cewek, kemudian si orang cewek yang ada di dalam, entah itu cewek atau ibu-ibu lah, kemudian tahu kalau saya sebenarnya cowok. Yang saya takutkan, saya dikira menyamar menjadi perempuan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ketakutan saya ketika masuk ke toilet cewek. Makanya setiap kali outing, dalam beberapa kesempatan saya masuk ke toilet cowok. Tetapi kadang-kadang saya masuk ke toilet cewek. Soal masalah toilet ini, saya cari toilet yang sepi. Kalau pas rame ya nunggu sepi dulu, ngambet gak apa-apa. Kalau ke toilet sekedar buang air, pipis, kencing, ada solusi yang tepat, yaitu memakai popok dewasa. Itu juga pernah saya lakukan, dan itu lebih efektif dibandingkan masuk ke toilet, karena tidak ada resikonya. Maksudnya tidak ada resiko ketahuan kalau kita cowok. Saya masuk ke toilet cewek takut ketahuan kalau cowoknya, takut dikira melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau masuk ke toilet cowok, dikira salah masuk toilet. Itu juga pernah terjadi, di mana saya dikira salah masuk toilet, lalu dipanggil oleh entah itu tukang parkir atau apa itu, yang teriak, mbak, yang cewek sebelah sini. Saya pun hanya senyum-senyum aja. Selain itu ada yang gak kalah menarik. Saya nggak tahu apakah para crossdresser yang pengen outing terpikirkan oleh ini. Nanti kalau orang lain tahu kalau kita cowok gimana? Kalau saya ketika outing, saya tetap pada tujuan saya, yaitu mengekspresikan hobi berpenampilan seperti wanita atau mengekspresikan hobi chatting di tempat umum. Fokusnya ke situ, nggak peduli dengan kanan kiri atau apa. Tidak peduli dengan kanan kiri ada apa. Tetap berjalan lurus ke depan tanpa menoleh kanan kiri. Mungkin lebih tepatnya begitu, supaya kita tetap fokus kepada tujuan kita, yaitu menyenangkan diri sendiri dan menghibur diri dengan berpenampilan seperti wanita. Kalau saya begitu, saya tetap fokus pada tujuan saya. Biarpun kanan kiri, mungkin kalau bahasa Jawanya dirasani, ada banci loh itu, ternyata itu cowok. Kalaupun dibegituin, ya karena ya saya sudah terbiasa, jadi bodo amat lah. Tapi buat yang belum pernah lah, terus gimana untuk mengatasi hal seperti itu? Seperti yang pernah saya ceritakan, kita membiasakan diri dulu untuk berpenampilan seperti wanita, mulai dari tempat sepi. Dari tempat sepi dulu, dari tempat sepi yang gak ada orangnya, terus nanti dicoba untuk bertemu dengan orang. Akhirnya nanti lama-lama keberanian itu muncul dengan sendirinya. Awal mula saya outing, pertama dulu ke tempat sepi dulu. Dari tempat sepi satu ke tempat sepi yang lain. Dari situ mulai timbul bosan. Akhirnya saya mencoba ke tempat yang ada orangnya untuk melihat
seperti apakah reaksi saya sendiri. Dan ternyata ya saya tetap nyaman, tetap santai. Lalu bagaimana kalau diajak ngobrol orang? Ya tinggal dijawab aja. Masalah suara ya mending pakai suara cowok aja, nggak usah dibuat-buat. Kenapa begitu? Kenapa suara nggak usah dibuat-buat? Ya karena saya nggak bisa bikin suara cewek. Jadinya ya pakai suara cowok aja lah, biarpun nanti ketahuan ya bodo amat lah. Tetapi intinya ketika kita outing atau jalan-jalan dengan penampilan cewek atau cross dressing out lah, ketika kita nyaman chatting di kamar, maka seharusnya kita pun juga merasa nyaman ketika chatting di luar. Dan selama di luar kita harus tetap fokus pada tujuan kita, yaitu mengekspresikan hobi berpenampilan seperti wanita di tempat publik atau tempat umum. Oke, mohon maaf apabila tadi ada suara-suara selain suara saya, mungkin suara orang mandi, suara pintu atau apa. Karena audio ini hanya saya rekam menggunakan HP, namanya juga YouTuber pemula. Kalau pemula sih enggak. Saya bikin channel ini udah 4 tahunan. Tetapi masalahnya ya perlengkapan seadanya. Yang penting apa yang ingin saya sampaikan itu tersampaikan. Di video ini saya sharing mengenai alasan mengapa para crossdresser tampil di tempat umum atau di tempat publik, dan juga perbedaan antara waria dan crossdresser dari segi alasan tampil di luar, atau perbedaan antara waria dan crossdresser dari alasan tampil di tempat publik. Selain itu juga tadi sempat berbagi cerita dan pengalaman selama outing. Dan semoga video ini dapat menjadi hiburan yang menarik buat para penonton semua. Sampailah kita pada penghujung durasi, dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.